Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulah bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah, serta selalu bersalawat atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu diberi Allah rahmat yang setinggi-tingginya dan yang sebesar-besarnya, serta diberikan pengakuan oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya di yaumul kiamat. Adapun nasihat ataupun kuliah subuh ataupun tausiah pada pagi hari ini atau pada kesempatan yang berbahagia ini adalah masih tetap di dalam penjelasan atau exploring. Ini dalam bahasa umumnya penjelasan. Bahasa Indonesia yang umum itu penjelasan, tetapi sering juga disebut di dalam bahasa kitab di dalam agama Islam itu adalah mungkin bahasa syarah, penjelasan, ataupun bentuk-bentuk bagaimana guru ingin menuntun seorang murid itu agar bisa melihat kepada bentuk yang sebenar-benarnya. Jadi bentuk yang sebenar-benarnya inilah yang disebut hakikat. Jadi hakikat di dalam kita memahami dan melihat akan nilai-nilai sesuatu, baik itu hukum, baik itu amaliyah dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya berdasarkan daripada firman Allah yang selalu didengung-dengungkan oleh seluruh para ustaz dan para guru dan para masyayikh yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Nah, ini sebenarnya adalah firman Allah yang sangat-sangat dan sungguh-sungguh fenomenal, yang selalu banyak didengung-dengungkan, yang artinya wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan jangan ikuti tipu daya setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Ini di dalam membahas ayat ini saja ini nggak cukup waktu setahun mungkin. Kenapa? Sebab karena yang terjadi di dalam kehidupan kita ini beragam-ragam, bukan hanya satu. Dicontohkan tentang umpama seorang penggali sumur, namun kita bukan penggali sumur. Dicontohkan tentang seorang yang ahli memasak, kita bukan ahli memasak. Dan dicontohkan seorang penggali kubur, kita bukan penggali kubur. Bagaimana tipu daya setan ingin memperdayai seorang tukang masak. Setan ingin memperdayai atau menipu seorang tukang gali kubur. Setan ingin memperdayai seorang ahli agama atau yang disebut dengan para ustadz dan lain sebagainya. Nah, ini bermacam-macam dan ini berbeda-beda kasusnya. Nah, ini tidak bisa kita memang membahasnya cuma sehari. Ya. Kita semua ini bukan tidak mengerti tentang hukum halal dan haram. Masalahnya hukum halal dan haram itu diperdaya. Maka ada bahasa tipu daya setan. Ditipu, ya, tipu daya. Jadi ditipu dan diperdaya, diberdaya. Sehingga kita melihat yang halal itu haram, yang haram itu halal. Dari mulai yang paling besar dan yang paling tinggi kita ditipu oleh syaitan itu tentang kesyirikan.
bahwa tadinya kita dibisiki oleh syaitan bahwa tidaklah mengapa apabila kita mengambil sesembahan, penolong yang melindungi selain Allah, mengandalkan sesuatu ada yang selain Allah, kekuatan di dalam diri kita maupun diri kita sendiri dan sebagainya. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang sangat-sangat tinggi nilai kerusakannya, maka disebut dosa yang paling besar. Jadi kabair itu dosa yang paling besar itu ini yang jelas ya. Dan ini juga walaupun dosa ini paling besar, tidak juga kita lepas daripada tipu daya setan. Karena terbukti banyak sekali orang-orang yang masih duduk di kondisi-kondisi tertipu dengan kondisi yang seperti ini. Ya, nah ini yang paling besar. Nah makanya satu persatu hari demi hari nggak berhenti-berhenti kita membahas tentang tipu daya setan yang mana ini selalu terjadi dan terjadi mulai sejak dari zaman Nabi Adam. Jadi tolong jangan katakan bahwa wahai ustadz, wahai guru, bosan saya mendengarnya. Selalu guru membahas tentang tipu daya setan, tipu daya setan, tipu daya setan. Dari kemarin-kemarin itu saja bahasan guru. Ya. Bayangkan, jangankan di zaman Nabi Muhammad, dari zaman Nabi Adam sekalipun, kalau memang demikian ada istilah bosan dan ada istilah kita bisa menyampingkan tipu daya setan ini, ento di zaman Nabi Muhammad yang sudah begitu sempurna ini nggak perlu lagi ayat ini turun. Karena apa? Sudah selesai di zaman nabi-nabi yang kebanyakan sebelumnya. Daripada 24 nabi yang wajib kita ketahui sebelum Nabi Muhammad sampai terakhir yang ke-25 Nabi Muhammad, masih temanya kuat akan tipu daya setan ini. Sampai-sampai tidak cukup dengan satu ayat khutuwati setan, jangan ikuti tipu daya setan, Allah turunkan khusus ayat atau surah tentang perlindungan kepada jin dan setan ini dengan surat An-Nas yang sering dan sudah fenomenal kita ketahui. Nah, apa-apa saja salah satunya yang mungkin teringat dan yang mungkin masuk ke dalam topik bahasan kita pada pagi hari ini, contoh soal di mana di setiap episode kehidupan kita, umpama kita seorang pedagang. Nah, seorang pedagang umpamanya dia berdagang makanan, dia berdagang ini itu, berdagang umpamanya cendol, lama berdagang cendol gak berhasil, berdagang cincau. Nah cincau gak berhasil, berdagang tempe, umpamanya tempe gak berhasil, umpama berdagang nasi uduk dan lain sebagainya. Nah terus jadi pertanyaan, wahai guru, apakah saya bagus berganti dagangan A atau dagangan B atau dagangan C? Pada dasarnya seluruh apa yang kau ingin dagangkan itu asal tidak melanggar hukum Allah semuanya pada dasarnya baik, nggak ada yang nggak baik. Dagang ikan, dagang daging, dagang itu dan ini, mencari nafkah dengan melaut, dengan bertani, dengan dan lain sebagainya, semuanya adalah baik, anugerah dari Allah untuk kita mencari rezeki. Yang jadi masalah bukan kita mesti dagang apa atau produk apa yang mesti kita dagangkan, tetapi dikala kamu berdagang, kamu tahu nggak untuk apa sebenarnya kamu berdagang itu? Ya, untuk apa kamu berdagang itu? Mungkin secara umum, secara ilmu pengetahuan langsung bisa dijawab. Wahai Ustaz, saya berdagang untuk beribadah, untuk menjalankan syariat perintah Allah. Nah itu yang baik, yang sudah baik. Nah ada yang masih sangat-sangat awam sekali. Apa gunanya kamu berdagang? Guru gunanya berdagang untuk mencari nafkah supaya anak istri saya bisa hidup. Ini yang paling awam, yang paling biasa. Ya, nah maka dari itu yang kedua ini sudah lumayan baik, bahwa aku berdagang ini, berjualan ini dan itu untuk beribadah. Nah ada yang lebih lagi, bagus lagi, yang ketiga, aku berdagang ini, berusaha ini untuk supaya lebih mendekatkan diriku kepada Allah. Nah ini, jadi kita langsung kepada titik kuncinya.
Jadi kita mau dagang A, B, C sampai Z, kalau dagang, kalau usaha, kalau amaliyah kita itu hanya semata-mata untuk menjauhkan diri kita kepada Allah, percuma saja. Begitu juga jangankan berdagang, jangankan hal-hal perihal dunia. Kita melakukan perihal agama yang notabene itu untuk akhirat. Sholat, zikir, menuntut ilmu dan lain sebagainya. Ada kalanya orang-orang yang dikala ia menuntut ilmu semakin menjauhkan diri dia dari Allah. Dan ada sekalanya orang-orang itu dikala dia beribadah, sholat dan berzikir, akhlaknya semakin buruk. Tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini semua adalah bentuk-bentuk tipu daya setan yang mesti kita kaji terus. Ya, yang mesti kita dapat bimbingan seorang guru. Nah, ini permasalahannya. Nah, kenapa guru harus selalu hadir, harus selalu menuntun? Karena guru dititipkan oleh Allah ruhiyah, ya, ruhiyah untuk membimbing murid-murid. Jadi guru ini bukan segala-galanya bagi orang seluruh dunia, bukan. Karena guru ini ada ditentukan. Karena seorang murid itu ketemu guru itu semuanya ditentukan. Ini murid, ini nama ini murid, ini gurunya ini semua. Jadi sudah ada ketentuan dari Allah semua. Enggak, bukan guru ini seluruh merajai seluruh dunia, dia bukan. Ya. Jadi guru dianugerahi oleh Allah untuk menuntun ruhiyah seorang murid biar dia tidak tergelincir dalam tipu daya setan tadi. Enggak peduli dia tua ataupun muda. Ya, contoh kita dalam bekerja, notabene kata kita untuk ibadah, berdagang untuk ibadah kata kita. Tetapi di dalam kita ibadah, di dalam kita bekerja, di dalam kita berdagang itu, begitu panggilan Allahu Akbar, azan memanggil, kemana kita? Kita teruskan bekerja atau dengan alasan masih tanggung, sibuk dan lain sebagainya, atau kita tinggalkan? Nah, apabila kita terus bekerja, ini berarti ini dagang kita ini bukan untuk ibadah. Dagang kita ini untuk dunia. Waktu hidup kita apabila kita teruskan berdagang berarti bukan untuk ibadah, untuk berdagang. Nah, ini menjadi tipu daya setan yang menjadi masalah. Ya, yang selalu dan selalu. Padahal kita tahu kita salah apabila mengikuti dunia. Ya, nah ini.